Wabarakatuh. Pertama-tama kita mengucapkan syukur hadirat Allah Yang Maha Kuasa, kita bisa ketemu lagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran kita setelah terakhir kita bicara tentang farmakodinamik ya. Sebelumnya saya Widya Irsyad dari Departemen Biologi dan Biomedik di FKG Unjani. Pertama yang akan kita bahas adalah apa yang akan kita capai dalam perkuliahan hari ini. Jadi kalau merujuk kepada capaian pembelajaran mata kuliah, maka blok 8 ini ya, maka yang akan kita capai adalah mahasiswa mampu memahami dasar farmakologi terkait dengan patologi di kedokteran gigi. Sedangkan sub CPMK yang akan kita capai dari CPMK 4 ini adalah mahasiswa mampu memahami dasar konsep farmakologi di bidang kedokteran gigi. Jadi, dan khususnya untuk perkuliahan hari ini yang akan kita targetkan kamu bisa setelah mengikuti perkuliahan adalah mampu menjelaskan prinsip farmakodinamik, kemudian mampu menjelaskan cara kerja obat, kemudian mampu menjelaskan efek obat pada reseptor dan macam-macam reseptor yang tempat obat bekerja, gitu ya. Ini sasaran yang akan kita targetkan. Jadi kamu bisa mengevaluasi di akhir pembelajaran apakah kamu sudah berhasil memahami apa yang dimaksudkan dengan farmakodinamik. Di akhir perkuliahan apakah kamu sudah mampu menjelaskan cara kerja obat dan menjelaskan efek obat pada reseptor serta macam-macam reseptor. Jadi itu yang akan menjadi panduan kamu. Selanjutnya kita mulai dengan membahas apa itu obat. Jadi obat itu memiliki sifat. Yang pertama, dia bekerja secara spesifik, dia bersifat reversible. Artinya reversible, dia masuk ke dalam mulut dan kemudian harus keluar lagi. Jadi dia tidak boleh setelah masuk dan menetap di dalam tubuh. Makanya kemarin waktu farmakokinetik kita bahasnya mulai dari saat obat diabsorpsi sampai ada proses ekskresi ya kemarin ya. Nah itu maksudnya kenapa dikatakan obat harus bersifat reversible. Yang ketiga, obat itu harus bermanfaat, karena bila tidak memberikan manfaat itu bukan obat namanya, tapi racun. Kemarin dapat dibahaskan ya. Nah kadangkala obat yang harusnya bermanfaat dalam kondisi tertentu bisa jadi racun. Itu yang kamu satu harus pahami dalam farmakodinamik ini. Kita lanjutkan. Nah, kita sekarang bicara farmakodinamik itu apa sih? Farmakodinamik adalah studi tentang efek biokimia dan fisiologis obat serta mekanisme kerjanya. Nah, ini akan diharapkan ini dapat memberikan dasar bagi penggunaan terapeutik obat yang rasional dan desain agen terapeutik yang baru dan unggul. Jadi ini maksudnya adalah menggunakan obat yang sudah ada ini secara rasional sehingga bisa memberikan efek terapeutik atau efek yang diinginkan. Sementara di sisi lain diharapkan ilmu farmakodinamik ini akan mampu membantu para farmasis untuk membuat obat yang kian hari kian baik. Contohnya gini, dulu kita tahu obat kanker itu kalau orang minum obat kanker, apa yang kamu tahu yang terjadi pada orang tersebut? Coba. Saya bisa lihat kamu kalau kamu nunjuk. Saya mau coba, salah nggak apa-apa, kita belajar. Yang harus benar nanti kalau ujian ya. Ujian harus benar. Di sini kita boleh salah. Siapa yang mau coba? Apa yang terjadi pada orang yang menerima pengobatan kanker, yang menerima obat kanker? Yang kamu tahu, sederhana aja. Coba, siapa namanya? Izin dokter, izin memperkenalkan diri. Nama saya Tara Gracia Tandoh. Dengan lima saya yang saya lihat ketika ada penderita kanker menerima pengobatan kanker itu rambutnya rontok. Rambut rontok gitu ya, yang secara fisik terlihat. Nah macam-macam ya, itu salah satu yang mungkin muncul rontok. Kadang-kadang kulitnya
Sekarang dalam mulut pun seperti itu. Ya, kebayang kalau yang lidah yang pecah-pecah, kebayang kalau sakitnya seperti apa, sampai nggak bisa makan, sampai nggak bisa minum gitu ya. Nah, dengan memahami farmakodinamik, sekarang para farmasis sudah berhasil membuat obat-obat kanker tertentu yang tidak lagi seperti tadi efeknya. Kenapa yang tadi itu terjadi pada zaman waktu sampai sekarang sih sebetulnya sebagian obat kanker masih menimbulkan efek seperti ini. Kenapa itu terjadi? Karena obat kanker itu tidak mampu mendeteksi yang mana yang mesti dia bunuh, sel mana yang mesti dia bunuh, sehingga akhirnya semua sel kanker dan tidak akan terdampak. Nah, dengan kemampuan memahami farmakodinamik, didesainlah obat yang hanya bekerja pada lokasi yang membutuhkan obat tersebut. Nah, seperti itu kira-kira manfaatnya ilmu farmakodinamik. Kenapa dia bisa tahu ya? Karena dia belajar bagaimana cara zat itu bekerja, kemudian apa reseptor yang berperan pada obat itu, dan bagaimana efek yang terjadi. Itu ilmu-ilmu itulah yang membuat sampai sekarang tuh ada obat kanker tertentu, kalau nggak salah satunya kanker payudara, itu tidak lagi pasiennya minum obat tersebut tidak lagi menyebabkan rontok, tidak lagi menyebabkan nafsu makannya hilang, jadi obat hanya bekerja pada sel-sel kanker payudara itu aja. Nah, itu sesuatu, tapi belum semua obat kanker yang berhasil pengembangannya sedemikian hebatnya gitu ya. Sebagian masih pasien-pasiennya masih mengalami tadi yang disampaikan oleh Gracia bukan? Ya, disampaikan oleh Gracia. Nah, kalau kita bandingkan dengan farmakokinetik kemarin, apa yang kita bahas kemarin waktu farmakokinetik, 4 bagian besarnya: absorpsi, distribusi, metabolisme, dan sekresi. Kalau di farmakokinetik kita membahas 3 bagian besar ini. Yang pertama, mekanisme aksi obat tersebut. Yang kedua, interaksi obat. Yang ketiga, efek samping obat. Nah, cuma kemarin kamu dengan Dr. Anastasia sudah belajar tentang 2 poin terakhir ya. Dan itu sudah diaplikasikan kemarin di SGD, ingat nggak? Nah, itu adalah contoh nomor 4, nomor 5 terutama yang bicara tentang interaksi dan efek samping obat. Coba kita masing-masing lihat sekarang satu persatu. Bicara mekanisme kerja obat, apa sih definisinya? 1, mekanisme kerja obat itu adalah efek obat yang dihasilkan dari interaksinya dengan komponen makro molekul organisme. Interaksi ini mengubah fungsi komponen terkait, dengan demikian memicu perubahan biokimia dan fisiologis yang merupakan karakteristik respon terhadap obat. Kalau kita sederhanakan bahasa ini, maksudnya adalah ketika obat berinteraksi dengan sel atau organ target, maka akan terjadi sesuatu pada sel tersebut atau organ target tersebut. Reaksi itu bisa berupa perubahan biokimia dan fisiologis yang disebabkan karena masuknya obat pada sel atau organ. Itu ya bahasa sederhananya. Tapi kalau bahasa di bukunya seperti ini nih. Nah, makanya saya bilang belajar itu kadang-kadang kita perlu memahami dengan baik, supaya kalau kayak gini menurut saya kan kita susah ya ngafalnya. Tapi kalau kamu pahami, kamu bisa menceritakannya kembali ketika ditanya apa itu farmakodinamik dengan bahasamu sendiri tanpa keluar dari pemahaman asli. Jadi tapi kalau kamu hafalkan, kecuali ya memang punya kemampuan menghafal ya, atau punya kemampuan fotografik memori, nah itu mungkin nggak berat. Tapi kalau bagi yang saya juga tidak termasuk orang yang memiliki kedua kemampuan tadi, maka
setelah saya mengenali diri saya bahwa saya bukan orang yang photographic memory dan bukan penghafal yang baik, yang saya lakukan adalah mencoba memahami dan kemudian ketika harus mengeluarkannya kembali, saya bisa mengeluarkannya dengan bahasa saya sendiri tanpa kehilangan makna aslinya. Capek kalau ngafal itu. Tapi memang tak terhindarkan kalau belajar di kedokteran gigi ada hal-hal yang terpaksa kita hafalkan, tapi bisa kita minimalisir dengan pemahaman tadi. Maksudnya kita minimalisir beban menghafal itu dengan memahami ya. Nah sekarang kita bicara bagaimana mekanisme kerja obat itu. Secara garis besar ada dua. Obat yang bekerja dengan bantuan reseptor dan obat yang bekerja tanpa bantuan reseptor. Kalau kita balik, nah ini yang dibilang dengan yang reseptor itu adalah dengan komponen makromolekul organisme. Ini maksudnya itu adalah reseptor. Jadi makanya saya bilang kita perlu paham apa sebetulnya makna aslinya supaya mengingatnya lebih mudah, memahami, mengingat kembalinya lebih mudah, mendefinisikan kembalinya lebih mudah. Oke, dengan bantuan reseptor kita bahas. Ketika membicarakan obat yang bekerja dengan bantuan reseptor ada 3 hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bagaimana cara kerja obat tersebut terhadap reseptornya. Kemudian bagaimana efek obat tersebut pada reseptor. Dan macam-macam reseptor itu sendiri. Nah, yang dimaksudkan dengan macam-macam reseptor adalah berdasarkan mekanisme kerjanya, bukan bentuknya ya, tapi mekanisme kerjanya seperti apa. Kemudian kita bahas yang pertama cara kerja. Cara kerja dari reseptor itu adalah dengan meniru hubungan ligan dan reseptor. Jadi ada yang bisa kebayang hubungan ligan dan reseptor ini? Kalau enggak kita coba lihat dulu gambar biar nggak terlalu membingungkan ya. Nah ini, kita lihat ini. Mana sih yang ligan, mana yang reseptor. Jadi kalau dia bilang menirukan hubungan ligan dan reseptor, itu maksudnya ini adalah ligan, ini adalah reseptor. Ligan ini merupakan protein yang mempunyai struktur kimia tertentu yang bisa menempati reseptornya dan dia akan bekerja spesifik. Dia hanya bekerja pada reseptor yang jadi tidak semua reseptor bisa ditempati oleh ligan. Jadi ligan tertentu hanya cocok untuk reseptor tertentu. Contohnya kalau sel osteoklas itu reseptornya namanya RANK, RANK. Nah, ligannya namanya RANKL. Nah, jadi RANKL hanya bisa menempel pada reseptornya, RANK tadi. Sebetulnya di permukaan sel itu banyak reseptor-reseptor yang lain, tapi RANKL tidak bisa menempati reseptor yang itu. Dia hanya bisa menempati reseptor yang kompatibel dengan dia. Dan ketika ligan ini menempati posisi yang benar, maka hal ini akan menyebabkan terjadinya perubahan di dalam sel. Jadi ini ceritanya, ini adalah luar sel dan ini adalah dalam sel. Nah, jadi lekatnya ligan pada reseptor akan menyebabkan terjadinya aktivitas di dalam sel ya. Oke. Ini ligan ini, ada yang tahu ligan ini dari mana asalnya? Dalam kondisi asli sebetulnya ligan itu diproduksi oleh tubuh sendiri. Diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, kemudian itulah yang reaksi ligan reseptor itulah yang membuat semua metabolisme yang ada di tubuh kita berjalan. Bila ada yang tidak bekerja sebagaimana mestinya, maka akan muncul
reaksi pada tubuh kita, reaksi yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, kerja obat itu meniru itu. Kita lihat di gambar kedua ini. Ini obat nih. Ini molekul obat, maka obat ini harus kalau kita pingin bisa mempengaruhi aktivitas yang ada di sini, entah meningkatkan aktivitas atau menurunkan aktivitas atau nyetop aktivitas, maka kita harus memasukkan obat yang bisa menempati reseptor, di mana kita tahu obat ini akan mempengaruhi kondisi dalam selnya, seperti itu. Seperti itu kerja obat pada reseptor ya. So kita kembali ke definisi awal. Oke. Nah, terus ketika obat sudah menempel pada reseptor, maka dia akan menyebabkan terjadinya aksi di dalam sel, yang itulah yang akan kita modifikasi gitu. Jadi reaksinya sendiri bukan sesuatu yang baru. Obat tidak menyebabkan suatu reaksi baru, tapi obat itu memodifikasi mekanisme atau proses yang memang sudah ada di dalam sel tersebut. Dia hanya memodifikasi, tidak menciptakan baru. Orange ini, tapi ada waktunya nanti orange ini akan lepas dari reseptornya dan molekul yang tidak sama dengan dia akan menempati reseptor itu. Itu contohnya yang reversible. Nah, tapi ada juga kompetitif, tapi dia bersifat irreversible. Nah, kalau kayak gini nih, dia yang oranye ini berkompetisi dengan yang hijau untuk menempati reseptor, dan ketika dia menang, dia tidak pernah lagi melepaskan untuk kemudian ditempati oleh kompetitornya atau agonisnya gitu ya. Kemudian kalau yang non kompetitif, nah kalau non kompetitif dia pasti irreversible ya. Kenapa dia tidak berkompetitif di sini? Karena antara dua molekul ini masing-masing menempati tempat yang berbeda. Si antagonisnya merahnya akan menempati reseptor yang ini, sementara hijau menempati reseptor yang ini. Jadi tidak ada kompetisi untuk memperebutkan reseptor yang satu ini. Kamu bisa bandingkan kalau yang ini reseptornya cuma satu, padahal ada dua yang berkompetisi. Ini juga sama, cuma yang berbeda adalah kalau ini lepas, ini tidak bisa lepas. Tapi ada kompetisi dalam merebutkan reseptor. Sementara kalau yang non antagonis, kalau yang non kompetitif itu nggak ada kompetisi di sana, masing-masing menempati reseptornya. Oke, lambung, keasaman pada lambung yang melebihi normalnya. Jadi masalahnya adalah keasaman yang berlebih, sehingga yang perlu kita lakukan adalah menetralkan, betul. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Bagaimana antacid ini melakukan fungsi itu? Yang basah ini, maka keasamannya akan berkurang, indikatornya pH akan naik gitu ya. Nah, jadi tidak ada reseptor yang diperlukan dalam hal ini. Nah, kalau saya dulu segeri-geri kamu ini, saya takut banget dengan gastritis. Karena coba kita tanya, namamu siapa? Diza dong. Diza. Diza bisa nggak cerita kapan sakitnya kumat? Kalau nggak makan. Jadi terlambat makan, maka sakitnya akan muncul. Artinya asam lambungnya akan meningkat. Nah, apakah hanya terlambat makan yang bisa menyebabkan itu? Kadang? Begadang juga. Begadang. Biasanya begadang. Apakah semua begadang atau bisa kalau ujian? Jadi sebetulnya bukan begadangnya, kamu begadangnya yang tidak membutuhkan reseptor. Selain cara kemikal, yang kedua adalah secara fisik. Nah, contohnya apa? Kita langsung aja dari secara fisik ini. Jadi dia tidak menyebabkan suatu reaksi kimia, tapi dia menyebabkan dia bekerja langsung aja. Contohnya di sini obat diare. Obat diare kamu
Yang taunya apa kalau minum diare? Kalau lagi diare? Hah? Diapet ya, boleh. Nah, prinsip-prinsipnya atau pernah dengar norit juga? Nah, prinsip kerjanya obat itu tidak seperti yang chemical tadi, tapi dia bekerja, fisiknya yang bekerja. Gimana fisik itu bekerja? Pertama, setelah obat diminum, dia akan masuk ke saluran cerna, dan ketika sudah dalam ukuran partikel yang memungkinkan dia menembus membran sel pada jonjol usus, maka dia akan masuk ke pembuluh darah. Nah, ketika dia terbawa ke pembuluh darah sampai ke pembuluh darah yang dekat dengan usus, maka si zat aktifnya tadi bisa karkol atau kalau jambu batu, apa tadi kamu bilang minumnya? Diapet ya? Saya nggak tahu zat aktifnya di apa tadi? Ya diapet. Nah, saya nggak tahu zat aktifnya apa, tapi prinsipnya adalah zat aktifnya tadi akan menarik air yang ada di dalam lumen usus. Jadi dia secara fisik dia akan menarik. Kalau yang saya tahu itu norit tadi, norit itu dia dari bahan yang ketika dia berdekatan dengan air dia akan cenderung menarik air tersebut. Jadi dia tidak menggunakan zat kimia lagi, tapi dia kayak spon menangkap air. Nah, kayak gitu kira-kira. Sehingga lumen usus yang tadinya berisi banyak air yang akhirnya menyebabkan BAB encer, maka dengan masuknya zat aktif dari diapet tadi, maka air akan ditarik lagi dari usus sehingga feses kembali konsistensinya normal, gitu ya. Nah, kayak gitu kira-kira kerja yang fisikal. Yang ketiga, dia bekerja dengan cara biochemical counterfeit agent atau dengan analog dari komponen asli tubuh. Ini adalah beberapa istilah yang sebaiknya kamu pahami ketika kamu belajar farmakologi, terutama dalam hal farmakodinamik dan farmakokinetik ini. Yang pertama, kamu mesti paham dengan dosis efektif, ceiling effect, dosis letal, dosis maksimal, karena masing-masing ini punya dampak. Gitu. Diracik itu tahu maksudnya? Dicampur-campur, digerus, kemudian dibungkus satu-satu. Wah, itu lama banget. Udah jarang banget orang menggunakan obat itu, kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu baru dokter yang ngasih kayak gitu. Tapi akhirnya untuk memudahkan segalanya, maka dibuatlah dosis-dosis yang pabrikan jumlahnya. Nah, salah satunya adalah dalam hal ini 500 mg. Nah, kemarin itu udah dikasihkan 500 mg, tapi dosis per pemberian, tapi dosis per harinya nggak tercapai. Harusnya diberikan 3 kali, dia berikan hanya 2 kali. Nah, itu kan kemarin. Jadi itu yang namanya dosis efektif. Ketika kita memberikan dosis efektif, apa dosis efektif? Kalau dosis atau konsentrasi obat yang diberikan itu menghasilkan reaksi biologis yang kita inginkan. Jadi kalau kemarin berarti dia tidak mencapai dosis efektifnya. Kan efek samping. Maka sebelum kamu memberikan obat kelak pada pasien-pasienmu, kamu harus paham dulu dosis maksimal pada masing-masing obat yang kamu berikan. Karena bila kamu tidak memahaminya, maka terjadi kejadian seperti barusan, kamu memberikan lebih atau menginstruksikan yang tidak jelas, maka kemungkinan pasien itu akan mengemucai konsentrasi obat yang melebihi peak efeknya, dan kemudian menyebabkan terjadinya side effect. Ya. Tapi side effect tidak melulu disebabkan karena pemberian dosis yang berlebihan. Tapi side effect juga bisa disebabkan oleh reaksi tubuh orang itu terhadap obat tersebut. Obat alternatif. Jadi kalau kondisi ini terjadi pada pasienmu, misal kamu mau kasih antibiotik nih, pasiennya sakit gigi, berdenyut, bengkak, terus kamu mau kasih antibiotik, kamu mesti tahu dulu bahwa obat yang kamu kasih tidak berefek negatif, tidak mempunyai side effect pada pasien tersebut. Biasanya, jangan kamu pernah ngalamin ketika ke dokter terus ditanya, ada alergi obat nggak? Pernah nggak? Nah, itu sebenarnya dokternya sedang mengecilkan kemungkinan dari terjadinya side effect pada pasien tersebut. Jadi itu perlu kamu ketahui dan perlu kamu hati-hati dengan hal itu, karena
pemberian obat yang menimbulkan alergi berlebihan pada seorang pasien bisa berakibat kematian. Dulu pernah ada kasus gini, orang tersebut dikasih obat, terus dia pulang 1 hari setelah makan obat. Katanya ceritanya di riwayatnya, begitu dia makan obat, dia ngalamin kulitnya seperti melepuh. Tapi dia berpikirnya segini, nggak apa-apa lah kan ini buat dia sembuh dengan keluhan yang sebelumnya. Jadi dimakan terus, pada saat kontrol dia datang ke dokternya, melepuhnya udah parah, kulitnya melepuhnya udah parah. Nah, sampai ternyata setelah diperiksa, dia sampai keracunan obat, namanya Stevens-Johnson syndrome. Saya pernah dengar. Itu bisa sampai berakhir kematian. Jadi, ketika kamu nanti jadi dokter yang akan meresepkan, kamu harus tahu tidak hanya obat-obat yang diketahui mempunyai side effect, tapi juga harus mengingatkan pasiennya bila nanti minum ini ada reaksi yang tidak wajar, stop obatnya, kontrol lagi. Jadi informasi itu harus diikuti karena tidak semua pasien ngeh dengan hal-hal seperti itu. Jadi memang ketika jadi dokter itu tanggung jawabnya besar, karena yang kamu rawat manusia. Kalau kamu salah dengan laptop itu, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan? Kamu salah nih nge-treat laptopnya rusak, nggak nyala lagi. Apa yang bisa kamu lakukan? Terburuk, ke kondisi terburuk. Apa? Kita ganti laptop. Ganti lagi, beli, tinggal cari duit, beli. Tapi kalau kamu salah ngasih obat orang, misalnya kamu beli lagi, misalnya orang itu kenapa-napa tangannya, kenapa-napa organnya, atau misalnya ternyata dia alergi, mati gara-gara kita kasih obat, padahal kita nggak niatin, tapi karena pemahaman kita yang kurang, maka orang itu mengalami alergi, atau karena instruksi kita yang kurang jelas, maka orang itu mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Kita nggak bisa beli seperti laptop tadi. Makanya harus menguasai tentang farmakodinamik ini untuk bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan ketika nanti kamu melakukan perawatan, dengan tadi menguasai bagaimana mekanisme suatu obat bekerja, mulai dari cara bekerjanya, efek cara bekerja si obat tersebut, kemudian apa efek obat itu pada reseptor, kemudian macam-macam reseptor yang bekerja pada obat yang kamu berikan, gitu ya. Terus jadi dengan pengetahuan tadi diharapkan kamu bisa memberikan yang terbaik buat pasienmu, ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Nggak ada? Kalau tidak ada, kita cukupkan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat buat kamu, baik untuk ujian ini ataupun masa depan kamu kelak ketika sudah lulus dari sini, ya. Oke, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.